Halo Sobat Mistik, kembali dengan saya Triandoko di Permain Jiwa. Video kali ini saya akan menanggapi ada yang berikan komentar, dan saya akan coba bahas sedikit demi sedikit sambil nanti beberapa saya bagikan di video yang lain, karena ini topik yang umum, menjadi pertanyaan banyak orang, menjadi perdebatan banyak orang, tapi tidak begitu saja bisa dijawab kecuali kalian mencari. Oke, seperti apa pertanyaannya saya akan tampilkan di layar. Oke, jadi saya akan bahas satu persatu. Tidak perlu minta maaf. Di sini saya menjelaskan sisi spiritualitasnya. Spiritualitas itu pencarian kebenaran. Kebenarannya itu selamanya menjadi misteri. Oke? Jadi kamu tidak perlu minta maaf saya, karena saya juga belum tahu ini yang sebenarnya seperti apa. Saya terus mencari. Oke? Karena kalau saya berhenti mencari, saya percaya ini kebenaran, saya punya masa, saya memaksakan, nanti jatuhnya konflik terus. Jadi spiritualitas itu kebenaran adalah proses pencarian. Kemudian di sini saya menyoroti kata-kata bertentangan dengan agama. Ya, saya pernah sampaikan di video ya. Orang kadang berpikir bahwa kalau kamu sudah beragama, kamu sudah berspiritualitas. Dalam konteks yang sangat ekstrim, itu 180 derajat berbeda. Jadi kalau agama itu mengikut institusi, jadi ada suatu ajaran, ada struktur hierarkisnya, dan mereka mengikut itu. Spiritualitas tidak. Spiritualitas itu mengikut apa yang disampaikan atau diajarkan. Jadi sekalipun ada institusinya, selama itu mengarah pada kebenaran, itu yang diikuti. Beda ya. Dua hal ini tidak sama. Nah, ini tantangan buat manusia. Ada banyak agama dengan persepsi masing-masing dan mereka mengikut institusinya. Disitulah simulasinya dijalankan. Ayo, mana yang lebih kuat, mana yang mau bikin negara, nanti yang satu menang. Akhirnya pada satu saat tertentu terjadi ketidakseimbangan. Karena prinsipnya semua itu ada fungsinya. Ketika kamu menyingkirkan seorang, kamu kehilangan bagian dari tubuhmu. Oke ya. Nah, jadi saya sendiri jadi lebih jelas karena dulu saya mencari. Saya apalagi minoritas. Latar belakang Kristen Katolik. Saya sering dibully. Kamu menyembah manusia. Tuhanmu 3. Injilmu sudah dipalsukan. Dari situ saya mencari, dan ya karena itulah saya akhirnya menemukan apa yang selama ini menjadi pertentangan. Karena kita tidak punya perbandingan. Ini yang saya sampaikan di video The Mystic Path. Harus menemukan yang sebelum banjir besar, dan di situ ketemu semua. Kalau saya ditanya, akhirnya saya tahu benar apa yang dikatakan kalau dulu saya dibully, Injil itu dipalsukan. Beberapa yang sudah ditemukan, disimpan di museum dari ribuan prasasti tertulis di masa itu. Ini yang saya nanti akan singgung. Tidak ada agama, adanya dharma. Agama itu sejalan dengan peradaban barat ini mendominasi. Dengan label-label Hinduisme, Buddhisme, semua diberi isme-isme, dikelompok-kelompokkan, kemudian diadu di situ. Jadi ketika saya menemukan apa yang tertulis, terukir di batu, saya lebih percaya itu. Dan karena itulah akhirnya saya menemukan, oh pantesan bertentangan, karena selama ini konteksnya hilang. Yang sebenarnya seperti apa awalnya itu tidak pernah diketahui orang. Kemudian kata berikutnya, Tuhan tertinggi, kita semua butiran debu. Benar, ajaran kuno jelas, Tuhan itu tertinggi dan satu-satunya, di luar Tuhan tidak ada. Nah, orang sulit memahami bahwa ketika ada manusia, ada Tuhan sebagai pencipta, itu bukan satu-satunya. Jadi doktrin yang lama, yang ada hanya Tuhan. Semesta tidak ada, manusia tidak ada, semuanya tidak ada. Karena itu muncul dari mekanisme kesadaran Tuhan. Hal ini yang susah
Karena kamu harus melalui proses meniadakan ego. Maka di doktrin-doktrin lama tentang kekosongan. Kalau kamu mau menemukan Tuhan, kamu meniadakan dirimu. Karena yang ada hanya Tuhan. Jadi ateisme tidak ada di ajaran dulu. Makanya tidak ada konflik. Karena semuanya diakui sebagai Tuhan. Jadi silahkan lihat video. Saya pernah cerita beberapa yang mungkin berbagi pengalaman. Misalnya kasus OOBE ya, Out of Body Experience. Ini juga kamu alami kalau kamu mimpi. Pertanyaan sederhana. Oke ya, jadi saya tidak menyanggah pendapatmu. Saya hanya bertanya. Saya tidak mengajarkan sesuatu, tidak menyampaikan pendapat saya hanya bertanya dan dengarkan apa yang ada dalam hatimu. Ya, mistik itu seperti itu. Tidak ada yang bisa memberitahukan kamu kecuali muncul dari dalam dirimu. Istilah lain pencerahan, mendapat hidayah. Jadi pertanyaan saya, Tuhan ada wujudnya tidak? Kalau ada, wujudnya seperti apa? Kalau kamu menjawab Tuhan tidak ada wujudnya, bagaimana kamu mengukur suatu hal tinggi rendahnya dari eksistensi yang tidak ada wujudnya? Oke? Dicerita tentang pengalaman teman-teman yang melihat tubuhnya sendiri, sadar. Pertanyaan sederhana. Berarti kamu tubuh yang dilihat atau kamu yang melihat? Kalau kamu tubuh yang dilihat, lalu kamu yang melihat itu wujudnya apa? Kalau kamu yang melihat tubuh yang keluar tadi, kalau tubuhmu saya bunuh, bagaimana caranya kamu yang melihat ini yang kamu tidak bisa mengatakan wujudnya apa, itu mati. Oke? Sama halnya kalau kamu mimpi. Kalau kamu mimpi itu wujudmu apa? Semua hanya aktivitas pergerakan dalam kesadaran. Oke? Jadi ini yang susah karena saya tidak menyanggah pendapatmu. Karena ini pun nanti akan diproses dengan berbagai peristiwa dan mana yang kamu ikuti, nalar dan batinmu atau apa yang disampaikan di luar. Mekanismenya memang seperti itu. Jadi Tuhan satu-satunya. Ini adalah kesadaran seperti kamu dalam mimpi. Tuhan itu yang bermimpi dan kamu ada dalam mimpinya. Yang ada di mimpi itu maya. Setelah mimpi berakhir, semua berakhir. Jadi kalau kamu bisa memahami apa yang saya jelaskan, apa yang kamu katakan betul. Jawaban tadi misalnya, kamu yang melihat bukan tubuhmu, berarti tubuhmu itu yang nanti akan jadi butiran debu. Dia tidak eksis, tidak nyata. Kemudian menyambung yang berikutnya, ciptaannya yang tak akan pernah menjadi dia. Ya karena kamu nggak pernah ada. Kalau kamu bermimpi, apa yang berjalan di mimpi itu tidak ada. Ini susah. Selama nanti kamu belum atau mengalami ya paling tidak peristiwa kamu sadar dalam tidur atau kamu mengalami koma, near death experience. Nah, kamu mengalami eksistensi yang tidak lagi terikat dengan tubuh. Nah, itu otomatis nanti ketahuan. Kamu tahu dengan sendirinya. Nah, ini yang saya katakan mistik sebetulnya. Jadi, yang kamu katakan juga betul. Tidak akan pernah menjadi Tuhan. Karena yang ada yang satu-satunya Tuhan. Yang bermimpi tadi. Jadi, orang belajar kesadaran itu susah. Mereka merasa sadar saja. Semuanya tidur, bermimpi. Ini di setiap ajaran-ajaran banyak. Oke, kemudian berikutnya, tidak mengenal inkarnasi. Inkarnasi hanya Hindu, Buddha, dan Pagan. Kalau kamu mau telusur dari apa yang terukir di batu. Cari dari cerita yang turun-temurun. Atau cari agama-agama yang mungkin Kristen itu banyak, Islam juga banyak, tapi yang pengikutnya sedikit, yang sudah tua sekali. Nah, di situ kebanyakan pasti membawa ajaran yang masih tidak berbeda. Jadi banyak ilmuwan barat itu yang datang ke monasteri Wilku no. Mereka itu berbulan-bulan menunggu hanya untuk mencari tahu. Karena tidak sembarang biasanya yang memegang semacam teks-teks suci itu mau memberitahukan. Kenapa? Karena kalau itu jatuh, hilang, akan manusia ini nggak punya jejaknya lagi. Maka setiap teks-teks kuno itu banyak yang tertulis. Rawat aku, jangan sampai aku jatuh pada orang yang tidak tepat. Dan itu ilmu tinggi semua. Jadi saya sedih ketika saya tahu teks-teks ajaran yang bagian dari sejarah kita, ya leluhur kita, ada di luar semua. Dan makin miris ketika institusi-institusi besar, militer, dinas intelijen itu melakukan riset ke sana dan menggunakan ilmu itu untuk diaplikasikan ke kita. Jadi saya menemukan ajaran Kristen yang tua yang di Afrika, Islam nanti juga ada.
Dulu masih inkarnasi karena doktrinnya masih dipegang. Tuhan itu hanya satu-satunya. Tidak diciptakan, tidak diperanakkan. Jadi konteksnya mewujud. Incarnate. Tuhannya menempati wujud tubuh. Di doktrin Lemuria jelas. Jadi setelah Tuhan menciptakan, dia ada dalam ciptaannya. Dan itu doktrin monoteisme. Tidak terpisahkan. Kamu itu tidak ada fungsinya kalau kamu tidak punya kekuatan berpikir. Dan di ajaran kuno, kekuatan berpikir ini Tuhan. Jadi dengan kekuatan berpikir ini, kamu dibebaskan untuk memprasangkakan Tuhan. Dan terserah bagaimana kamu mengelola itu. Jadi Tuhan bukan apa yang diceritakan, disampaikan. Tapi Tuhan itu yang membuat kamu tadi bisa berpikir dan menyosokkan. Jadi consciousness, kesadaran itu sumber pikiran. Kamu berasal dari ibumu. Kamu tidak bisa menceritakan ibumu. Demikian pula consciousness atau kesadaran. Jadi inkarnasi di ajaran-ajaran kuno biasanya masih ada. Kalau itu dipegang, baik inkarnasi maupun surga neraka itu sama. Silakan lihat video saya tentang surga neraka. Karena inkarnasi percaya bahwa setelah mati ada kelanjutan. Surga neraka itu kan juga mengatakan kalau kamu mati di antara dua ini, kamu perginya surga atau neraka. Pertanyaan saya, berarti kematian apa? Akhirkah? Jadi dua-duanya sama. Dan kamu tidak mungkin sakit atau menderita kalau kamu tidak memiliki tubuh. Jadi pertanyaannya, setelah kamu mati, wujudmu apa? Kalau kamu dibakar di neraka, apa yang dibakar wujudnya? Kalau kamu tidak ada keterikatan fisik, kamu tidur, kamu dihina orang, disakiti pun tidak tahu. Kamu dibius, tidak ada keterikatan tubuh, fungsi kesadaranmu dimatikan, kamu tidak tahu apa-apa. Jadi konteks kesadarannya yang hilang. Kemudian berikutnya, ada yang salah dengan ajaran agama-agama Dharma. Tidak relevan. Kemudian ada nabi diutus. Itu juga benar. Jadi agama jatuh ini dari puluhan ribu tahun yang lalu. Kasusnya sama seperti sekarang. Ketika imamat itu terlibat dalam politik. Dan ceritanya akan selalu diulang-ulang. Jadi ketika imamat yang fungsinya penghubung dengan dimensi ilahi mulai masuk ke politik, disitulah carut-marutnya mulai timbul sampai dengan sekarang dan akan dilanjutkan ke depan. Jadi di agama-agama kuno, teks-teksnya itu penuh kekuatan. Itu scientific semua. Dan ini yang digunakan oleh dinas militer Amerika, CIA melakukan riset, ya kan? Dan ini diaplikasikan untuk banyak perang. Jadi itu yang terjadi sekarang dan itu juga yang terjadi dulu. Makanya berapa teks disembunyikan dan ajaran itu tidak lagi dipopulerkan, kemudian muncul ajaran rahasia, ajaran terlarang, bawah tanah. Nah ini sekarang susah karena semua, kalau saya mau katakan, yang eksis tadi ini selevel di atas manusia dan dia yang megang itu semua. Jadi dari dulu setiap mereka yang mencapai awakening itu mencoba mengingatkan manusia. Kalau di Kristen, Yesus mengatakan, pergilah maka kamu diutus. Jadi siapapun yang sudah belajar mengenal hukum cinta, bagikan cinta. Nah semacam itu. Ini konteks yang sama juga di ajaran Islam. Dakwah kewajiban menjadi rahmat. Oke. Jadi banyak orang merasa bahwa beragama itu sudah berspiritualitas. Spiritualitas itu seperti tadi kita mengenal cinta. Cinta itu kamu tidak belajar, kamu hanya butuh mengalami untuk tahu. Cinta tidak ada wujudnya. Nah, yang dikatakan tidak ada wujudnya ini adalah spirit. Oke. Jadi orang bisa mengajarkan teks, mengajarkan kitab suci, belum tentu dirinya bisa memberikan cinta. Oke, jadi mistik yang dulu ditutup karena tadi diambil alih ilmunya untuk kepentingan yang menghancurkan dan sekarang masih tetap berjalan. Kemudian Abrahamaik dikatakan sains dan moralitas yang diutamakan. Kalau saya yang selama ini cari-cari terus, mungkin itu yang kita dengar, tapi bukti di lapangan tidak seperti itu. Saya sendiri kemarin ada beritanya tahun lalu dari Paus, kalau Katolik kan ada Paus ya, pemimpin tertinggi, pernyataan maaf terbuka genosida di Kanada, penduduk asli di sekolah-sekolah yang dieksekusi. Jadi harus ada kebesaran hati untuk kita belajar spiritualitas dan saya respect di situ. Ini demi kebaikan ke depan. Jadi selama ini
sains dan agama itu selalu bertentangan karena sainsnya yang hilang. Kalau nanti saya ceritakan apa yang tertulis di ajaran, di prasasti belasan ribu itu, penciptaan dunia itu jelas, scientific. Nah, moralitas dalam mistik seperti tadi yang saya katakan. Saya tidak menyatakan kebenaran ke kamu, tidak mempengaruhi kamu, saya bertanya ke kamu dan dengarkan pikiran dan batinmu. Karena yang menggerakkan batin dan pikiranmu bukan saya, tapi Tuhan. Jadi konteks mistik, spiritualitas, moralitas itu di sana, bukan yang dituliskan di buku, karena satu buku dibaca 1000 orang kepalanya berbeda. Tapi apa yang ada di hatimu, ketika kamu merasakan cinta, kasih, kamu akan merasa sama dengan orang lain. Oke, ini saja yang bisa saya ceritakan. Kalau untuk detailnya mungkin nanti sembari jalan saya bagikan apa saja yang saya temukan. Terima kasih sudah menyimak, berikan komentar, silahkan berikan like kalau kalian suka video ini. Sampai ketemu di video yang lain, mungkin untuk tanggapan yang lain. Selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.